Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Puji Astuti, NIM 1811263 dari Prodi PAI kelas H semester 6. Jadi kali ini saya ingin menampilkan video pembelajaran yaitu dari kelas 9 semester 1 mengenai materi tentang jual beli. Nah, jadi apa sih pengertian dari jual beli itu sendiri? Jadi, jual beli secara bahasa atau secara etimologis berasal dari kata al-bai' yang berarti tukar menukar secara mutlak, atau berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Kan, secara istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan qabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Jual beli merupakan akad yang ditentukan menurut Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Namun, hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Ini artinya, orang Islam bisa melakukan akad jual beli ataupun tidak tanpa ada efek hukum apapun. Nah, berarti yang pertama itu dari Al-Quran. Terdapat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Sedangkan dari Al-Hadis itu salah satunya terdapat pada hadis riwayat Al-Bazzar dan dikasih oleh Hakim. Kemudian ijma sendiri adalah keputusan ulama, yaitu dari Syekh Ibnu Qudamah. Sekarang kita masuk kepada hukum jual beli. Hukum jual beli adalah ketentuan yang wajib ada dalam transaksi jual beli. Jika tidak terpenuhi, maka jual beli tidak sah. Mayoritas ulama menyatakan bahwa hukum jual beli ada 4. Yang pertama ada penjual dan pembeli, yang kedua ada barang yang dijual dan dibeli, yang ketiga ada alat nilai tukar pengganti barang, yang keempat ada ijab qabul. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi yaitu tentang syarat jual beli. Nah, syarat jual beli adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan akad jual beli. Nah, apa saja sih syaratnya? Yang pertama, itu ada syarat penjual dan pembeli atau al-qidain. Nah, jual beli dianggap sah apabila penjual dan pembeli memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, kedua belah pihak harus balik. Maksudnya, baik penjual atau pembeli sudah dewasa. Lalu yang kedua, keduanya itu berakal sehat. Nah, penjual dan pembeli harus berakal sehat. Maka orang yang gila dan orang yang bodoh yang tidak mengetahui hitungan tidak sah melakukan akad jual beli. Selanjutnya ada bukan pemboros. Ya, yang keempat ada bukan paksaan. Nah, selanjutnya ada syarat bagi barang jual beli. Yang pertama, barang harus ada saat terjadi transaksi, jelas dan dapat diketahui. Yang kedua, barang yang diperjualkan, jual belikan berupa harta yang bermanfaat. Yang ketiga, barang itu suci, ya. Yang keempat, milik pribadi. Oleh karenanya, barang-barang yang bukan milik sendiri seperti barang pinjaman, barang sewaan, itu tidak boleh. Yang kelima, barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembeli. Selanjutnya yaitu kita akan bahas alat untuk tukar menukar barang. Nah, alat tukar menukar haruslah alat yang menilai dan diakui secara umum penggunaannya. Selain itu, menurut ulama fikih bahwa nilai tukar yang berlaku di masyarakat harus memenuhi syarat. Yang pertama, harga harus disepakati kedua belah pihak dan disepakati jumlahnya. Yang kedua, nilai kesepakatan itu harus diserahkan langsung pada waktu transaksi jual beli. Yang ketiga, apabila jual beli dilakukan secara barter, bukan berupa uang tetapi berupa barang, maka tidak boleh barang diharamkan, ya. Nah, yang terakhir yaitu ada ijab dan qabul.
ijab qabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kwitansi, atau nota, dan lain sebagainya. Hal utama yang ada dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat pada saat akad berlangsung dan ijab qabul harus diucapkan secara jelas dan transaksi. Selanjutnya kita akan bahas tentang macam-macam jual beli. Macam-macam jual beli itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada jual beli yang sah, yang kedua, jual beli terlarang, dan yang ketiga adalah jual beli yang sah namun dilarang oleh agama. Kita akan bahas satu persatu mengenai ketiga macam jual beli ini. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang jual beli yang sah. Jual beli yang sah adalah jual beli yang dilakukan karena memenuhi syarat dan rukun jual beli sesuai dengan fikih Islam atau sesuai dengan syariat Islam. Jadi apabila ada pembeli dan penjual sudah memenuhi keduanya, maka dia termasuk jual beli yang sah. Yang kedua ada jual beli terlarang. Nah, jual beli terlarang adalah jual beli yang dilarang karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Nah, apabila ada rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, maka dia termasuk jual beli yang terlarang. Contohnya jual beli yang terlarang ini ada jual beli barang haram, sperma hewan, barang yang belum jelas, barang yang belum dimiliki, dan sebagainya. Nah, itu termasuk jual beli yang terlarang. Selanjutnya yaitu ada jual beli yang sah tetapi dilarang oleh agama. Nah, ini adalah jual beli yang menimbulkan sebab dan akibat yang tidak baik dari akad tersebut. Salah satu contoh jual beli ini adalah jual beli saat khutbah Jumat, jual beli menimbun barang, dan jual beli mengurangi timbangan. Nah, ini akan mengakibatkan akibat yang tidak baik dari sebab akad tersebut. Oke, demikian video kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas dari awal dan sampai akhir dapat dipahami dan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih dan goodbye.